Balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur, HRD yang jago bacot. Oke. Buat teman-teman semuanya, thank you masih stay di channel Capek Nganggur. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalain loncengnya juga, kemudian like dan juga share video-video ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian. Oke, kali ini gue bakal bahas sesuatu yang berkaitan tentang dunia kerja juga, tentang proses interview juga. Nah, ini biasanya sering ditanyain sama teman-teman di luar sana juga. Nah, pertanyaannya itu biasanya kayak gini nih, kalau seandainya ada orang dalam, itu ngelamar kerja lebih gampang atau enggak ya? Lu keterima di sana gara-gara orang dalam ya, bla bla bla, model-model kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas bener gak sih kayak gitu. Oke, hal ini tuh udah sering banget apa ya, bisa dibilang kayak rahasia umum lah ya. Dan ini tuh lumrah terjadi saat ini dan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan dari zaman dulu pun itu kayaknya lumrah berlaku kali ya, menurut gue sih kayak gitu. Dan dulu tuh terkenal sama istilah kayak KKN ya, dari zaman kapan ya, itu dari zaman yang udah lama banget lah istilah kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya ada benernya ada enggaknya ya. Jadi kalau seandainya lu ada orang dalam, lu bisa masuk dengan mudah atau enggak gitu ya. Dan kalau seandainya lu nggak pakai orang dalam, lu bisa nggak sih kalah sama orang dalam? Nah, itu sih apa ya, bincangan atau obrolan-obrolan santai atau ya obrolan-obrolan kesel temen-temen yang emang anjir gue habis ngelamar kerja nih tapi gue kalah sama orang dalam, anjir gue ngelamar kerja gue udah pakai orang dalam tapi gue gak terima, kayak gitu-gitu. Jadi gini loh teman-teman, ngelamar kerja itu sebenarnya faktor indikator untuk lo diterima itu banyak ya, banyak banget, bukan cuma satu atau dua. Ada orang yang pinter, cerdas, tapi dia nggak keterima kerja. Ada orang yang kreatif banget, inovatif, tapi dia juga nggak keterima kerja. Ada orang yang biasa-biasa aja, standar-standar aja, tapi dia keterima kerja. Ada orang yang punya orang dalam cukup berpengaruh, tapi nggak keterima kerja. Ada juga orang yang punya orang dalam yang biasa-biasa aja, tapi keterima kerja. Sebenarnya banyak sih faktornya, kayak gitu. Tapi masalahnya adalah faktor itu tuh kita kuatnya di mana gitu ya. Kita tuh bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut atau tidak gitu. Kalau menurut gue sih nggak salah ya, nggak salah kalau seandainya teman-teman itu keterima kerja atau lu kerja bareng perusahaan A B C D E karena orang dalam, itu rumah-rumah aja. Dan gue juga tidak menyalahkan hal itu sih sebenarnya ya, karena itu udah terjadi di masyarakat saat ini. Kalau seandainya mau dirubah pun berarti kita harus ngerubah bener-bener total banget dari seluruh company yang ada di Indonesia ini, berjuta-juta perusahaan itu kita harus benerin semuanya gitu satu-satu. Karena kalau enggak ya itu akan jadi kebiasaan. Si A punya kenalan di perusahaan B, oke, di perusahaan B dia udah kerja, terus si A ini nggak nyaman nih contohnya, terus dia pengen pindah kerja, dia minta kenalan ke si B, lu punya teman gak di perusahaan C, lu punya teman gak di perusahaan D, bla 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 kayak gitu ya. Terus saja akan berulang kayak gitu. Jadi kalau menurut gue saat ini ya kita terima aja keadaan kayak gitu, kita nikmatin aja. Cuman jangan pernah takut untuk teman-teman yang nggak punya orang dalam gitu ya. Karena yang tadi gue bilang, faktor diterima kerja itu nggak cuma 1, 2, 3 gitu. Banyak faktor diterima kerja. Jadi lu nggak usah sedih kalau seandainya lu nggak keterima kerja atau lu kalah bersaing dengan orang job seeker yang emang dia punya orang dalam. Abaikan aja, berarti emang lu bukan di situ rezekinya gitu ya. Karena orang dalam pun belum tentu keterima langsung gitu ya. Dia juga butuh proses, dia juga ada sesuatu lah ya yang mungkin lu juga tahu. Ada yang pakai pemanis, ada yang pakai upeti, kayak gitu-gitulah ya. Jadi nggak free juga gitu, kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau seandainya lu nanya orang dalam itu lebih gampang atau enggak nyari kerja, menurut gue sih sama aja ya jawabannya ya. Lu mau punya orang dalam atau enggak, jawabannya akan sama gitu ya. Cuman bedanya adalah yang punya orang dalam informasinya jauh lebih cepat daripada lu yang nggak punya orang dalam terhadap perusahaan itu. Contohnya perusahaan B, perusahaan IT contohnya ya. Dia punya temen di situ, atau dia punya bokap di situ, atau dia punya kakak di situ. Informasi pertama kali akan nyampe ke orang itu gitu loh. Jadi nih orang nih sanak keluarga, sanak saudara, bla bla bla, ini pasti bakal tahu nih informasi lebih cepat dibandingkan lu. Tapi untuk proses dan lain sebagainya, menurut gue sih ya lu ikutin aja. Karena itu sama ya, karena indikatornya juga banyak.
macam-macamnya gitu ya. Nah jadi lu jangan pernah minder buat teman-teman di luar sana yang nyari kerja tapi lu nggak punya orang dalam, ya udah biasa aja gitu, cuekin aja lah gitu. Itu privilege lah buat mereka, privilege karena link itu penting banget ya, link itu investasi. Hubungan dengan orang lain juga investasi gitu ya. Jadi kalau umpamanya lu sebel sama orang ya lu jangan ikutan sebel, atau lu nggak suka sama orang jangan ikutan nggak suka. Jadi siapa tahu suatu saat kita butuh bantuan orang tersebut gitu ya. Jadi kita tetap baik aja terus sama orang walaupun jahat sama kita gitu ya. Oke, jadi orang dalam ngebantu job seeker yang punya orang dalam itu benar-benar lebih mudah keterima kerja atau enggak? Menurut gue sih enggak ya, sama aja. Karena kita sama-sama nyari kerja juga, cuman yang membedakan adalah informasinya itu lebih cepat ke orang yang punya orang karyawan yang job seeker yang punya orang dalam gitu. Nah terus kenapa sih kok gue bilang biasa aja atau sama aja? Karena yang tadi gue sebut indikator-indikator itu. Sekarang kita bahas ya. Oke. Kalau seandainya lu adalah orang yang pintar dan juga cerdas, ya lu harus punya sesuatu yang emang lu bisa tonjolin ke perusahaan yang emang lu lagi apply. Contohnya lu adalah orang yang lu orang smart gitu ya, lu orang yang cerdas gitu, lu orangnya pintar, tapi lu orangnya pendiam, lu orangnya kaku, sedangkan lu apply di perusahaan yang kreatif gitu, perusahaan yang butuh pergerakan yang cepat gitu ya, cara berpikir yang cepat atau sosialisasi yang bagus, ya itu mungkin lu nggak cocok kerja di situ walaupun lu orangnya cerdas gitu ya. Jadi kalau seandainya lu ngerasa lu cerdas dan lu ngelamar di perusahaan yang emang lu merasa lemah di situ, berarti lu harus bisa menyeimbangkan antara kelemahan lu dan kelebihan lu untuk perusahaan itu gitu ya. Ada juga orang yang kreatif dan inovatif. Terus dia kerja di perusahaan yang emang birokrasinya sudah jelas, organization development-nya udah bagus, culture perusahaannya juga bagus, terus juga perusahaannya udah cukup settle. Biasanya nih orang-orang kayak gini tuh akan cocok di startup yang cepat gitu ya, proses cepat. Tapi kalau umpamanya lu kerja di perusahaan-perusahaan yang cukup stabil gitu ya, settle, yang udah cukup besar, kadang ide-ide lu itu lama nyampainya dan lama diprosesnya. Biasanya kayak gitu ya, umumnya kayak gitu. Kalau seandainya gue salah, tolong dikoreksi aja karena gue taunya seperti itu. Jadi contohnya lu adalah di level staff nih, lu di level senior staff dan lu punya ide sesuatu gitu ya yang cukup lu jangan cukup menarik dan menurut lu nih oke gitu ya untuk perusahaan itu, dan lu sampaikan ke atasan lu. Kadang atasan lu itu akan ya udahlah nanti dulu gitu ya, atau kadang juga dia nggak ngegubris, dia cuek dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya lu di startup biasanya kayak gini tuh diprosesnya cepet nih. Gue punya ide gini nih, Nah jadi lu harus benar-benar bisa menyeimbangkan antara kelebihan dan kelemahan lu untuk perusahaan itu gitu ya. Jangan sampai indikator-indikator yang tadi lu tuh lebih gitu, lu orangnya cerdas dan lu adalah orang yang kreatif, lu adalah orang yang oke lah, good lah gitu, tapi lu punya kelemahan yang emang nggak cocok nih, atau lu nggak bisa menyeimbangkan antara kelemahan dan kelebihan lu untuk perusahaan itu, ya lu nggak akan diterima. Apalagi kalau lu bandingkan dengan orang dalam gitu, atau orang yang punya channel di dalam, ya itu akan berat gitu. Jadi gimana caranya lu bisa bersaing dengan orang yang punya channel di dalam, yaitu adalah menyeimbangkan antara kelebihan dan kelemahan lu gitu ya. Kemudian lu juga mengoptimalkan indikator-indikator yang tadi gue sebutin gitu ya. Jadi kayak indikator-indikator yang tadi gue sebutin itu berkaitan dengan contohnya lu riset gitu ya. Lu harus tahu tentang perusahaan itu kayak gimana, lu bener-bener pelajarin banget itu perusahaan kayak gimana. Kemudian juga lu harus tahu bahwa nih perusahaannya plus minusnya di mana. Kemudian nih perusahaan ini akan bertahan, ketahanan perusahaannya itu seperti apa, stabilitasnya itu seperti apa, budayanya seperti apa. Kemudian juga lu harus belajar tentang posisi lu tuh gimana, skill, kemampuan lu itu harus seperti apa di posisi ini, dan lu harus bener-bener ngasah itu gitu ya. Jadi kayak lu nggak dengan tangan kosong, lu cuma ngerasa gue pinter, gue cerdas, kemudian gue kreatif, gue inovatif, dan gue bla bla bla. Ya udah gue bisa interview kok, gue tahu interview cuma gini doang. Ya jangan bro, lu akan kalah gitu. Jangankan sama orang yang punya link di dalam, sama orang yang menurut gue itu di bawah lu kemampuannya, tapi dia punya riset yang bagus, dia punya belajar yang bagus, analisis yang bagus untuk persiapan interviewnya, ya lu akan kalah gitu ya. Oke, jadi jangan pernah takut buat bersaing dengan job seeker yang punya orang dalam. Kemudian juga orang dalam itu pasti keterima atau enggak? Jawabannya enggak, belum tentu. Kemudian juga lebih mudah atau enggak? Jawabannya enggak juga. Yang lebih mudah dari informasinya ya. Informasinya itu akan lebih cepat nyampe ke orang itu gitu ya, orang yang punya link di dalam itu untuk info lokernya. Tapi untuk prosesnya atau diterimanya belum tentu, karena kan keputusannya
banyak tuh, ada yang keputusannya di HR, ada yang keputusannya di user, ada yang keputusannya di senior direktur atau owner, bahkan seperti itu gitu ya. Jadi slow aja, nggak usah lu pusingin kalau seandainya ini orang punya orang dalam, wah ini orang karena bapaknya kayak gini, ini orang karena emaknya kayak gini. Udah lu gak usah mikirin kayak gitu bro. Semakin lu gibah, semakin lu ngeliatin kesuksesan orang lain, ya lu semakin ciut, semakin cemen, semakin gak ada gunanya lah menurut gue. Udah lah, lu fokus sama diri lu sendiri aja gitu, nggak usah mikirin orang lain. Semakin lu mikirin orang lain ya semakin lu nggak mampu, semakin lu payah gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih berjuang mencari kerja, nggak usah ngegubris urusan orang lain, lu fokusin aja sama diri lu, nggak usah peduli ini orang pakai orang dalam atau enggak, nggak usah peduli ini orang karena orang tuanya, karena saudaranya, atau karena apapun, nggak usah. Jadi lu fokus aja sama diri lu dan pastiin bahwa lu adalah orang yang layak untuk perusahaan yang lagi lu apply. Oke, thank you semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau diskusi, kita bisa diskusi bareng. Lu bisa email gue, email gue ada di deskripsi. Kemudian juga lu bisa komen di bawah, kita bisa diskusi bareng. Dan jangan segan juga, oke? Kemudian buat teman-teman yang belum like dan juga share, silahkan di like dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Intinya jangan pernah takut untuk bersaing dengan job seeker lainnya, mau itu ada orang dalam atau tidak. Oke, salam capek nganggur, karena nganggur itu